Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang perbedaan APBN periode Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 sampai 2014 serta periode Joko Widodo pada tahun 2014 sampai 2019. Pendapatan negara yang didapatkan pada periode 2009 sampai 2014 terus mengalami peningkatan, terutama pada penghasilan pajak negara. Pada tahun 2009, pendapatan atau penerimaan negara sebesar 884,8 triliun rupiah. Pada tahun 2009 juga pengeluaran negara sebesar 956,4 triliun rupiah. Selanjutnya pada tahun 2010, realisasi pengeluaran negara sebesar 1009,47 triliun rupiah. Pada tahun 2012, realisasi penerimaan negara sebesar 1.338,1 triliun rupiah. Dan pada tahun 2012 juga, pengeluaran negara sebesar 1.698 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2014, penerimaan negara terus meningkat menjadi 1.550,6 triliun rupiah. Pada tahun 2014 juga, pengeluaran negara sebesar 1.816 triliun rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Anggaran pendapatan dan belanja negara Indonesia pada pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala, yaitu pada pendapatannya di tahun 2015 sebesar 1.508 triliun, di tahun 2016 sebesar 1.555 triliun, di tahun 2018 sebesar 1.943 triliun, dan di tahun 2019 sebesar 2.030 triliun. Kemudian pengeluarannya pada tahun 2015 sebesar 1.806 triliun, tahun 2016 sebesar 2.208 triliun, tahun 2018 sebesar 2.213 triliun, dan tahun 2019 sebesar 2.309 triliun. Setelah mengetahui data anggaran pendapatan dan belanja negara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono dan Jokowi Yusuf Kala, berikut adalah perbedaan APBN pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Yang pertama yaitu defisit APBN di bawah kepemimpinan Joko Widodo mencapai 941,2 triliun, yang dimana pada masa 5 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2015 hingga 2019, total defisit anggaran sebesar 722,9 triliun. Yang kedua yaitu posisi utang luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 202,41 miliar US dollar, yang dimana angka tersebut meningkat sebesar 17,9% dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 172,87 miliar US dollar. Dan hingga pada tahun 2018, posisi utang luar negeri pada masa pemerintahan Joko Widodo mencapai 360,53 miliar US dollar. Yang ketiga yaitu anggaran subsidi energi pada era Jokowi lebih rendah daripada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana pada tahun 2014 alokasi subsidi energi mencapai 18,66% dari belanja negara. Pada tahun 2015 turun menjadi hanya 6,95%, dan pada tahun 2018 kembali turun menjadi 4,26% saja. Oke, baiklah, saya Sally Aulia Ramadanti. Selanjutnya akan menjelaskan tentang cara efektif menyikapi pengeluaran keuangan negara. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasannya ada 4 kriteria yang pada umumnya digunakan untuk menilai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah tersebut terhadap pengeluaran anggaran negara. Nah, apa aja sih 4 kriteria tersebut? Yang pertama, adanya ada keadilan, yang kedua adanya efisiensi ekonomi, yang ketiga adanya kebapakan atau paternalisme, dan yang keempat adanya kebebasan perorangan. Nah, keempat kriteria di atas secara bersama-sama atau simultan sulit untuk dipenuhi oleh setiap kebijakan. Misalnya, suatu kebijakan yang mempenuhi kriteria keadilan tetapi mungkin
tidak efisien, atau sebaliknya, kebijakan dapat dinilai efisien tetapi kehilangan kriteria keadilan begitu. Lantas, adapun menurut kelompok kami, pedoman untuk pemerintah dalam membuat suatu kebijakan itu agar menghasilkan hasil yang efisien. Yang pertama, harus ditentukan sasaran dari setiap pengeluaran atau dari setiap kegiatan pemerintah tersebut. Misalnya, apakah kita ingin meningkatkan kesempatan kerja, atau produksi total, atau produksi rata-rata, ataupun distribusi penghasilan yang lebih merata. Dan yang kedua, harus dibandingkan hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari kegiatan-kegiatan pemerintah dengan seandainya kegiatan-kegiatan itu dilakukan oleh swasta. Di sini harus disadari bahwa dana yang dimiliki oleh pemerintah untuk keperluan investasi sebenarnya merupakan pengurangan dari dana sektor swasta yang diambil dari konsumsi masyarakat atau swasta, atau dikurangkan dari tabungan swasta, atau kedua-duanya gitu. Dan yang terakhir, sudah tidak asing lagi bahwasanya segala bentuk kebijakan pengeluaran negara itu harus dipertimbangkan dengan anggaran pendapatan belanja negara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang subjek keuangan negara yang diberitakan di media. Di sini kami memilih berita tentang kebijakan pembiayaan bunga ringan LPEI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terhadap UKM berorientasi ekspor. Sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah terus mengupayakan dukungan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM sebagai sektor utama penggerak ekonomi. Dukungan dilaksanakan melalui program penugasan khusus ekspor atau PKE bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPI yang difokuskan untuk UKM berorientasi ekspor. Program PKE disediakan dalam bentuk fasilitas pembiayaan dengan persyaratan dan suku bunga ringan. Dengan fasilitas pembiayaan ini, pemerintah berharap untuk dapat meningkatkan daya saing UKM serta mendorong pertumbuhan industri dalam negeri melalui meningkatkan ekspor Indonesia. Untuk mendorong UKM dalam memanfaatkan fasilitas PKE ini, Kementerian Keuangan atau Kemenku dan LPI menyelenggarakan sosialisasi dengan topik dukungan terhadap usaha kecil dan menengah berorientasi ekspor. Sosialisasi ini ditujukan bagi pelaku usaha ekspor UKM, Dinas Koperasi, Kebijakan Pembiayaan Bunga Ringan LPI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terhadap UKM berorientasi ekspor, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Program PKE untuk UKM ini merupakan kelanjutan dari program PKE yang telah berjalan untuk mendukung proses atau transaksi yang secara komersial sulit untuk dilaksanakan pemerintah, namun kehadirannya dianggap diperlukan oleh pemerintah. Dalam berita tentang kebijakan pembiayaan bunga ringan LPI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia terhadap UKM berorientasi ekspor, di sini yang menjadi subjek keuangan negara adalah LPI atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Berita ini kami ambil dari liputan6.com yang ditulis oleh Pipit Eka Ramadhani pada tanggal 8 September 2020. Sekian dari saya dan terima kasih.